وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب عالي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah yang telah kembali menghidupkan kita dari tidur panjang yang kita lewati semalam. Bangun dengan doa yang dipanjatkan serta wudhu yang dilakukan, bahkan dengan solat subuh yang telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan zikrullah, zikir hati dan lisan. Semuanya adalah rizki bagi hati setiap insan. Anugerah yang mahal, tak sembarangan orang untuk mendapatkannya. Alhamdulillah, dengan tanpa daya dan upaya kita, subuh hari ini kita dimuliakan dengan itu semuanya. Dan kita berharap yang tersisa dari umur hidup kita, semoga makmur dengan ketaatan kepada Allah. Setiap hari telinga ini mendengar suara kabar kematian. Setiap hari mata ini membaca kabar kematian. Entah dari saudara atau sahabat atau bahkan keluarga kita yang kita sayang. Satu demi satu diambil dan dicabut oleh Allah. Masa hidup di dunia telah usai. Waktunya untuk pindah dan pulang. Wahakada, begitulah giliran demi giliran akan menyapa di setiap manusia yang bernyawa termasuk kita. Maka kesempatan hidup yang masih Allah berikan, ayo manfaatkan. Sebelum teriakan disuarakan di alam kubur sana, qaddamtu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku bisa menyuguhkan yang terbaik dari hidupku. Kembali hidup ke dunia untuk beramal soleh, namun tak kuasa dan tak bisa untuk pulang ke dunia lagi. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kehidupan duniamu telah selesai. Kini kau berada di alam kubur sampai datangnya hari kebangkitan. Sekarang kita ceritakan. Suatu saat nanti cerita ini akan kita hadapi sendiri-sendirian. Cerita ini akan jadi kenyataan bahwa setiap dari kita akan melewati dunia ini dan harus pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang taat hidupnya, dia pulang kepada Allah seperti pulangnya seorang ayah yang kerja jauh merantau berbulan-bulan dan penuh dengan kerinduan ingin segera ketemu dengan keluarga di rumah.
Namun jika seorang itu adalah orang yang ahli maksiat, ahli berbuat dosa, tak mau tobat, pulangnya ke Allah seperti pulangnya hamba sahaya yang lari dari tuannya. Dia takut mau pulang, karena dia tahu kalau pulang akan dipukul sama tuannya. Karena budak itu lari tanpa izin, dia takut untuk pulang. Begitu juga orang ahli maksiat, pulang ngadep Allah, ketika ajal datang dia ketakutan. Karena dia tahu azab dan siksa sudah menunggu buah dan balasan dari perbuatan selama hidup di dunia. Silakan pilih, mau pulang ngadep Allah dengan cara penuh kerinduan atau dengan cara penuh dengan ketakutan. Jika Anda bersabar dengan perintah Allah, solat 5 waktu, yang halal, yang haram dijauhkan, menjaga hubungan baik dengan orang tua, dengan kerabat, keluarga dan tetangga, bagus bisa menjaga lisan, bisa menjaga mata dan panca indera yang lain, Anda akan pulang dengan penuh kebahagiaan, penuh dengan kerinduan, menghadap Allah. Juga Allah rindu ingin segera menemui kita semuanya. Namun jika tidak kita jaga, kita diperbudak oleh hawa nafsu, siang dan malam lewat begitu saja. Orang tua dibentak-bentak, durhaka, tetangga dimusuhi, sahabat juga dizalimi. Tidak ada halal dan haram dalam bermuamalah setiap hari. Maka yang seperti ini pulangnya dalam ketakutan, dalam kesedihan yang memuncak, karena dia tahu di balik cabutnya nyawa ada azab yang sangat pedih menunggu. Wal'iyadzubillah. Saya doakan semua santri subuh, laki dan perempuan, semoga menjadi orang yang husnul khatimah. Setelah umur panjang dalam taat dan takwa, semoga husnul khatimah. Dalam agama, dunia dan akhirat diparingi afiat, diparingi kebaikan, diparingi kelembutan takdirnya. Sekeluargaan semoga diparingi keselamatan dunia dan akhirat. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, silakan diminum kopinya agar tidak mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ketemu banyak yang tidak puasa. Baik, ayo kita ngaji sekarang, melanjutkan perjalanan kita dalam memahami Sulamut Taufiq ila mahabbatillah ala tahqiq. Setelah kemarin kita menghafal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selamat berbahagia bagi yang sudah hafal. Selamat bersedih bagi yang tidak hafal. Sudah dihafal anak-anak? Alhamdulillah. Pokoknya ada yang mewakili. Yang tidak hafal tambah nunduk, tambah sembunyi, takut ditunjuk oleh Habib. Kalau hafal, insya Allah dapat surga. Mau dapat kipas angin apa mau dapat surga? Berarti hadiahnya di surga saja, jangan sekarang. Terlalu murah kipas anginnya. Sebelum dilanjut, ayo kita baca bareng-bareng nasab Nabi, niat tabarruk. Semoga barokahnya nasab mulia Rasulullah, kita jadi orang mulia. Bareng-bareng kita baca
seperti bacaannya anak TK. Sudah tahu lagunya? Yang kemarin itu, yang tidak pas itu ujungnya itu ya. Tapi tidak apa-apa. Niat tabarruk dengan nasab yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng dengan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Talib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita dapat barokahnya. Baik, sekarang terusannya adalah Al-Quraisy dari kabilah Quraisy. Kabilah yang terbaik di kalangan Arab saat itu. Al-Quraisy. Kemudian sudah saya jelaskan bahwa Nabi khiyarun min khiyar, pilihan dari pilihan. Siapa itu? Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan. Saya sudah jelaskan kemarin. Ila jami'il khalqi, utusan Allah ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk. Jadi semua makhluk. Makhluk Allah kan macam-macam. Ada manusia, jin, Ya'juj, Ma'juj. Tahu tak Ya'juj dan Ma'juj? Nanti akan dikeluarkan di akhir zaman. Fitnah sebelum kiamat kubra. Makhluk yang banyak membuat fitnah dan mencelakakan manusia. Wal malaikah, Nabi juga dikirim kepada malaikat. Dikirim kepada semua makhluk. Wa jami'il anbiya, kepada semua para nabi, umat yang sebelumnya, dari Nabi Adam sampai hari kiamat, bahkan sampai kepada dirinya sendiri. Dan anna kulla nabiyyin mab'uts ila nafsihi bi syar'in. Setiap nabi diutus kepada dirinya sendiri dengan syariat. Jadi intinya Nabi diutus kepada semua makhluk. Kalau makhluk itu tidak berakal, seperti tumbuhan, ya, binatang yang tidak berakal, maka itu namanya irsalut tasyrif. Adalah utusan kemuliaan, sifatnya memuliakan. Hadirnya Nabi kepada yang tak berakal itu memuliakan mereka. Adapun kepada tsaqalain, kepada jin dan manusia, irsalut taklif. Nabi diutus kepada jin dan manusia itu utusan taklif. Taklif apa? Perintah dari Allah. Wajib sholat, wajib zakat, wajib ini. Dipaksa untuk melakukan apa yang disyariatkan. Kepada jin dan manusia namanya irsal taklif. Kepada yang tak berakal namanya irsal tasyrif. Beda. Bahkan Nabi juga diutus kepada para malaikat. Ada yang bilang irsal taklif, ada yang bilang irsal tasyrif kepada malaikat. Apa bentuk Nabi diutus kepada malaikat? Malaikat dapat apa dari Nabi? Ada yang bilang irsal tasyrif, yaitu dapat kemuliaan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua makhluk Nabi diutus untuk semua makhluk. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Apa bentuk rahmatnya Nabi kepada orang yang beriman?
Oh, banyak. Bisa tahu jalan baik, jalan benar, tahu jalan surga. Apa bentuk rahmatnya Nabi kepada orang kafir? Takhirul azab anhum. Azabnya orang kafir diperlambat. Lain dengan umat-umat sebelumnya. Kalau maksiat, durhaka sama nabinya, langsung dihukum sama Allah. Turun musibah. Ya kan? Turun angin kencang. Batu berjatuhan. Umat sebelumnya. Kalau umat Nabi, orang kafirnya tidak langsung diazab. Masih ditunda. Sehingga itu bentuk rahmatnya Nabi kepada orang kafir. Rahmatnya Nabi kepada orang munafik. Tidak dihukum. Hidup sama Nabi di Madinah, Abdullah bin Salul itu semuanya munafik dengan gerombolannya, tapi tidak langsung dapat hukuman dari Nabi, tidak langsung diperangi, tidak langsung dibunuh, masih dibiarkan. Itu bentuk rahmatnya Nabi kepada munafik sampai segitunya. Berarti hidup di Madinah sama Nabi, berwajah dua. Dohirnya iman, batinnya kafir. Tidak diapa-apain sama Nabi. Karena Nabi ngukum secara dohir. Hatinya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Nabi kepada manusia, kepada jin. Tersentuh dengan rahmatnya Nabi. Semua tersentuh dengan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Semoga kita dapat bagian rahmat yang banyak dari rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Dilahirkan Nabi di kota Mekkah. Kata ulama, Nabi lahirnya dari rahim ibunda Aminah, keluarnya tidak dari tempat yang biasa keluar. Kalau manusia lainnya dari kemaluan. Nabi tanzihan lahu, penyucian kepada Nabi, keluarnya tahta surrah, di bawah pusat, tapi tidak di tempat yang kotor. Khususiat untuk Nabi dan semua Nabi yang lainnya. Lain kalau yang lainnya, saya sampean semuanya ini keluarnya dari tempat yang kotor itu. Tempat keluarnya kencing, tempat keluarnya darah. Kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lainnya dijaga oleh Allah, keluarnya dari tempat yang khusus, tidak dari tempat yang kotor. Ini harus diketahui. Beda dengan kita, manusia biasa tapi luar biasa. Oh, ada yang ngacung, saya beb keluarnya dari perut. Operasi berarti. Sesar berarti. Ya. Ya ada kan yang keluar langsung dari perut? Ada enggak? Karena ibunya tepeke tak bisa anyabe, mun tak keluar dari operasi bisa mati. Akhirnya dibelah perutnya. Ada juga yang seperti itu. Intinya ini info untuk kita, ilmu baru, bahwa dijaga kesuciannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida makhtunan, lahir sudah disunat Nabi. Makhulan, sudah pakai celak. Mata sudah terhiasi dengan celak. Sudah seakan-akan orang celaan. Maktu as-surrah, pusatnya sudah terputus. Tidak usah ngenteni 2 minggu kayak saya sampai. Karena tidak terus putus, etace bermamang pas sampai terputus sendiri. Maktu as-surrah, terputus, pusatnya sudah bersih. Kemudian sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi mahallul qiyam. Apa itu artinya? Lahir dalam keadaan sujud. Oh, minum kopinya. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Syakiran, dalam keadaan bersyukur kepada Allah. Hamidan, dalam keadaan memuji. Rafi'an, ngangkat torfahu, ujung sababahnya, jari telunjuknya berangkat tauhid begini. Ini bukan salam satu jari ya. Hati-hati. Sekarang sensitif bolanya. Ngangkat tangannya dengan jari telunjuk mentauhidkan Allah subhanahu. Lahirnya begitu. Ada bayi yang lahir begitu. Kemudian saat dilahirkan,
keluar cahaya. Qala Syafa', bidannya bilang, aku melihat cahaya memancar sampai bangunan istana di Romawi kelihatan. Bahasanya sampai gitu, memancar cahaya. Di pagi Senin saat lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, lahirnya kayak gini, tidak mau dirayakan. Beda. Siti Aminah juga melihat cahaya yang memancar saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patung-patung yang ditempelkan di Ka'bah berjatuhan di saat dilahirkannya Rasulullah. Api Majusi yang disembah sebagai Tuhan 1000 tahun tak pernah padam. Padam, padahal minyaknya sebanyak, kayunya sebanyak, padam seketika saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan naru khamidatul anfas min asafin. Wan naru khamidah, mati itu api yang disembah 1000 tahun tak pernah padam. Di subuh lahirnya Nabi padam. Bukti bahwa lahirnya cahaya tauhid memadamkan semua kesyirikan yang ada di atas muka bumi. Coba waktu sampean lahir, PLN padam. Kenapa? Tokennya habis. Lupa ada ngisi pulsa. Bukan sesembahan, malah PLN yang padam. Nggak tahu, ada kebetusan ya. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirnya tak seperti lahirnya sembarang orang. Lahirnya spesial. Ihtazzal arsh. Arsh bergoncang keras. Dajjatil malaikat. Malaikat semuanya berteriak. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Itu kan bahasa pasal terakhir sebelum kita mahalul qiyam. Bergoncang semuanya, bergembira. Rahatil atyaru tasdu fi lailatil maulidi. Burung-burung berkicau, bernyanyi di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua semesta merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran yang tak sembarang lahir. Subuh Senin dilahirkan sehingga subuh Senin menjadi pintu semua kebaikan. Lailatul Qadar, Lailatul Isra Mi'raj, Lailatul Nuzul Quran, semua malam-malam kebaikan sumbernya dari subuh Senin lahirnya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena lahirnya Nabi Muhammad, tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada Nuzul Quran. Ya Lailatul Itsnain, madza safahat yumnaki min syarafin asyamma wa min ghina, kullu layalil bidi laha nasabun ilaiki, fa anti miftahus sana, al-qadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatiki allati bahurna al-a'yuna. You understand? Cengang. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu arti yang saya sudah sebutkan tadi. Wulida di mana dilahirkan? Di Makkah, di kota Makkah. Ingat-ingat tempat lahirnya Nabi di kota Makkah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kota yang istimewa. Semoga kita semua disampaikan. Bisa ikut umrah bersama Habib Nizar. Nabung dari sekarang. Cek cuma amin malolo. Makkah. Kota Makkah adalah kota barokah. Terbaik. Karena di situ ada Ka'bah dan tempat lahirnya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan menggunakan Ka'bah. Tadi subuh yang surat sama Habib, saya pakai ayatnya. La uqsimu bihadzal balad. Sungguh aku akan bersumpah dengan kota ini. Yang dimaksud bukan Kaliboto itu. Yang dimaksud kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad ada di kota Mekah itu. Dipakai sumpah sama Allah menunjukkan sebuah kehebatan.
Kita sumpah, wallahi, demi Allah. Agar orang percaya kita sumpah pakai nama Allah. Berarti kan yang kita pakai itu hebat. Jadi kalau kita dengar orang sumpah berarti, meyakinkan. Kita sumpah pakai nama Allah, tidak boleh nama yang lain. Allah bebas pakai sumpah yang dengan makhluk yang dia ciptakan, yang hebat menurut beliau, menurut dia, termasuk kota Mekah pakai sumpah, ya. La uqsimu bihadzal balad, atau di surat At-Tin, wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal, dan bersumpah dengan kota yang aman ini, kota Makkah. Allahumma Muhammad. Lahir di mana? Lahir di kota Mekah. Ada di sana Maulid Nabi, tempat lahirnya Nabi. Sekarang sudah jadi maktab kayaknya. Jadi perpustakaan mungkin. Ya, ada tempat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bu'itsa, dan diutus Nabi Muhammad itu, bu'itsa, diutus atau diangkat jadi nabi. Diutus kepada semua umat, biha, di kota Mekah. Diutus maksudnya diutus jadi nabi di kota Mekah. Pengangkatan jadi nabi itu di kota Mekah. Dikirim. Pengangkatan pertama ketika itu beliau umur berapa? 40 tahun. Subhanallah. 40 tahun baru Nabi itu senang kholwat, senang sunyi-sunyi, sepi-sepi. Kalau sampean umroh, tahu jarak dari rumah Nabi ke Goa Hira yang dibuat kholwat, dibuat ibadah sama Nabi. Jauh dan tinggi ke atas. Saya lupa jaraknya itu. Dijelaskan waktu itu saya masuk ke museum Goa Hira di Jabal Nur. Kemarin umroh terakhir. Yang sebelumnya ada, baru terbentuk itu. Itu jauh dari rumah Nabi ke Goa, itu jauh mungkin. Dari sini mungkin ke Sumber Baru atau ke Tanggul ya. Goanya itu. Dan naik ke atas Nabi. Umur 40 berangkat, izin sama Siti Khadijah istrinya, dibawain bekal sama Siti Khadijah. Berangkat. Suka menyendiri Rasulullah. Umur 40 tahun itu. Sebelum menerima makanya dikata ulama, umur 40 tahun itu harusnya manusia mulai break, mulai ngerem. Cek tak santak buru. Cek jen tujen katunya. Umur 40 berjenah banyak menyendiri. Ya saya tak nyuruh sampean untuk nyari gunung, pantar ke Semeru. Artu dekat Semeru nah. Tidak, maksud saya rem. Sampai nomor berapa sekarang? 38, mau ke 40. Kayak Habib nih mau ke 40, banyak kholwat. 38 ini ada waktu yang setahun 2 tahun jalan-jalanan ini. Break pelan, jangan santak dulu target ini siang ketemu malam, malam ketemu siang. Sekarang mau umur 40, pelan dulu. Rem, target kurangi biar tidak banyak keluaran, banyak kholwat, banyak di atas sejadah. Karena jadi nilai umur 40 itu. Jika di umur 40 kau banyakan akhiratnya, berarti kau akan menjadi ahli surga yang husnul, yang selamat. Tapi kalau 40 kamu tambah kesit, tak temu, berimer, bus, berdebara, berlauk, berdeje, kebera katemor, tambah kesit, padahal umurnya 40 ke atas. Khawatir ajal menjemputmu, kamu di jalan. Khawatir ajal menjemputmu, kau lagi asyik dengan perniagaanmu yang penuh dengan kelalaian. Waktunya. Nabi umur 40, banyak khalwat. Apalagi yang ditunggu kalau sudah di atas umur 40? Ayo, saya nanya. Sampai kan coba sibukkan pamalolo, padahal hati batin sampean mati yang kok ya. Betul? Sampai kan sibuk melolokin pamalopa, padahal hati yang paling dalam laparaan Korea. Maaf, bukan nakut-nakuti. Memang kenyataannya begitu. Kenyekei takut tedunga terampes. Paham ya?
Paham ya? Udah semua Habib sampean semua akan berangkat ke sana. Makanya Nabi umur 40 tahun banyak menyendiri. Jauh itu jaraknya dan naik saya aja ngelihat dari base, tak mampu naik. Saya yang kemarin datang ke tempat Nabi lain, ada kholwat gunung kecil. Saya naik kecil, itu sudah ngangsor. Apalagi ke Gua Hira di Jabal Nur, tinggi, jauh. Sekarang mulai pembangunan akan diadakan jalan untuk mobil off-road naik ke atas. Mulai digarap. Tak jalan kaki. Kalau Nabi jalan kaki. Bawa bekal dari Siti Khadijah, nginap kadang di sana. Sehari. Goa itu, goa. Goanya bukan kayak pendekar dalam goa hantu itu, bukan. Terowongan begitu. Hendak cuma terowongan kecil di atas gunung batu-batu, tidak ada pepohonannya. Di situ menyendiri. Kelihatan semua kota Mekah dari situ. Ingat, saya tidak nyuruh sampean nyari gunung atau goa. Maksud saya, ayo ngerem sedikit. Set keset. Jangan terlalu kesit. Kalau sampean sudah umur 40 ke atas, apalagi. Yang harus dominan adalah akhirat, bukan dunia. Waktunya sing-singkan lagu. Sing-singkan lagu. Apa? Menyingsingkan baju, bukan lagu. Harus siang dan malam, harus lebih banyak dengar kabar ada majelis taklim, siap. Beb mentua masuk angin, masuk tabuk, masuk justru mendekati mati itu harus dikejar itu. Hartamu yang ada sekarang dipakai untuk fasilitasmu lebih dekat sama Allah. Masuk angin, ada mobil, keluarkan mobilnya, beli bensin, kejar. Kalau kamu tahu pahalanya, kau akan datang walaupun dengan merangkak. Kata orang iman, mobil punya, uang bensin ada, tak mau. Iman toko beset. Uang ini dari gunung naik sepeda motor datang, Ustaz Amir dari mana ini? Negara sebelah ini. Dari Gelang datang sholat subuh di sini. Tetangga mak semak ada apa-apa. Berember cerita tanah. Ya, jadi umur 40 tahun waktunya khalwat. Karena jamaah saya di sini kebanyakan 40 tahun ke atas sudah ya. Ayo, jangan kesit-kesit. Harus dihitung. Saya harus banyakan akhiratnya sekarang. 40 tahun sekarang. Maghrib dan Isya saya tidak boleh keluar. Saya harus Ratibul Haddad. Saya harus baca Quran. Titik, tidak boleh ditawar. Cok diganggu. HP mati dulu. Stop. Saya ngaji. Saya untuk Allah. Minimal gitu. Mare sepuh sampai isyraq jangan diganggu. Waktunya saya baca Wirdul Latif kayak tadi. Bukan hanya di musala ini, bawa pulang. Kitabnya jangan dibawa pulang. Stok hak saya itu di sini. Ada jen orang melelang banyak. Beb nyon abba fujar lagi dia. Maksud saya, sampean itu bawa pulang, buat jadikan aktivitas sampean di rumah. Saya tidak mau buka toko kecuali saya sudah baca Wirdul Latif, kecuali saya sudah baca Yasin seperti pelajaran subuh. Setelah itu baru kerja, silakan. Kerja pun niatkan ibadah. Nawaitu ibadah ya Allah. Niat saya mendekatkan diri kepadamu lewat cari nafkah untuk istri Allah. Biar fisabilillah jadinya. Niat sebelum berangkat, sebelum nyetater sepeda, nawaitu ibadah ya Allah. Niat nyari nafkah untuk anak istri. Kalau kamu mati, kamu fisabilillah, kamu mati syahid. Diniati, biar tidak beban. Niat mau jualan bensin, niat ibadah ya Allah. Kalau diniati ibadah, senang, tidak berat. Kalau diniati, niat nyare beras 5 kilo ya Allah. 6 sekilo, kelengen. Tidak sesuai harapan. Niat ibadah. Ibadah itu dalam Islam banyak. Bukan cuma sholat. Dimacem-macemin. Biar kita tidak bosan sama Allah. Dimacem-macemin sama Allah biar tidak bosan. Ayo nyari nafkah. Niat ibadah abdina. Sudah. Harus diatur. Harus semua nafas kita bernilai ibadah. Harus pinter ngatur untuk semua bernilai ibadah. Sahabat Nabi itu berkata Ibnu Mas'ud, ahtasibu min naumati kama ahtasibu min yaqdati. Saya bisa ambil pahala dari tidur saya seperti saya bisa ambil pahala dari bangun saya.
Tidurnya berpahala. Karena sebelum tidur, ya Allah saya niat tidur menyelamatkan mata saya dari maksiat, menyelamatkan lisan saya dari maksiat. Saya niat ibadah ya Allah, tidur sebentar agar nanti semangat bangunnya untuk sholat duhur, untuk bangun malam. Diniati sehingga tidurnya sampean tuh yang ngurangi umur sampean dapat pahala di sisi Allah. Coba, sampean kalau dagang mau banyak untung apa tidak? Ya, niat kayak gini, setiap gerak-gerik sampean niatkan ibadah, tidur niatkan ibadah, makan cekor ngompak. Ngabus lalapan gurami, keburu saya ngombak acara cetak atau mau cetak. Niatkan ya Allah, diam sebentar, niat ibadah, nguatkan fisik saya untuk ibadah. Makanmu dinulis ibadah. Luas, pahala terus. Setiap nafasmu pahala. 40 tahun umurnya, matinya 50, kare 10 tahun. Tapi bernilai ibadah semua. Tidurnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah dengan niat solehah. Allah sallallahu Muhammad. Fahim tuh? Umur berapa Nabi diangkat jadi Nabi? Waktu itu Nabi suka kholwat. Di tengah-tengah kholwat, kemudian datang malaikat Jibril alaihis. Jibril datang. Iqra, baca Muhammad. Nabi waktu kholwat kayak gitu, dengar suara Iqra, baca Muhammad. Nabi jawab, ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca. Karena Nabi itu memang ummi. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulisnya Nabi itu mukjizat. Sebuah kehebatan. Karena kalau Nabi bisa baca, bisa nulis, nanti dikira Quran itu karangan Nabi. Oh, dikarang dewe, bisa nulis, bisa moco. Nabi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Justru itu mukjizat kepada umat bahwa tidak bisa baca nulis berarti itu murni, semuanya itu adalah kiriman dari Allah, wahyu dari Allah. Kalau saya sampean tidak bisa baca dan nulis, tidak bisa baca, tidak bisa nulis, bukan mukjizat, butuhnya mana? Karena tak oleh wahyu, cuma oleh wahyu ini. Allah sallallahu Muhammad. Sahih tuh? Iqra Muhammad, baca Muhammad. Pertama kali Nabi dengar gemetar. Musim dingin, waktu itu di kota Mekah, waktu musim dingin Nabi keluar keringat. Sampai ini sekarang, ber-AC 2 ini, dingin enggak? Ada yang keluar keringat? Ini serbinian kepanasan di luar. Enak sampai di sini nih laki-laki, eksekutif ini sampai. Ngaji VIP, ber-AC, kopi, si oleh nasi cekung. Saya kurang apa ya Allah. Kita doakan Abah panjang umur insyaallah. Mun donatur ada kerengan akhirnya. Ngajinya VIP ber-AC. Rumah sampean belum tentu ada AC. Iya kan? Paling kipas angin tidak bisa leng-leng. Leer sakit. Di sini karpetnya tebal, luar biasa. Pasti dah mau ngaji lesok. Berem makaber. Nggih napa ta? Mungkin orang asli tambahna boleh tadi dua dia. Tetimpa. Mau tak tadi es batu kapi nanti. Allah sallallahu Muhammad. Nabi gemetar, keluar keringat padahal musim dingin Madinah itu, Mekah itu berapa derajat Celcius dingin, keluar keringat dari saking tegangnya. Ma'ana bigori. Turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, gemeteran Rasulullah. Ini khasyitu ala nafsi, kata Rasulullah. Saya khawatir pada diriku. Saya khawatir. Takut ketemu malaikat baru pertama kali. Takut, saya khawatir. Istrinya datang, hadir sebagai istri yang solehah, panutan terbaik. Kalla, tidak mungkin Muhammad. La yuksikallahu abada. Jangan takut, jangan khawatir. Tidak mungkin Allah menghinakanmu Muhammad. Kamu ini orang baik. Innaka tu'inu ala nawaibil haq. Kamu banyak nolong orang-orang yang baik. Kamu banyak nolong orang-orang yang kelaparan. Kamu menyambung silaturahmi. Tidak mungkin kamu dihinakan. Tenang Muhammad. Zamiluni. Selimuti aku. Gemeteran diselimuti dan dibesarkan hatinya oleh Siti Khadijah. Makanya Nabi tidak bisa lupa sama Siti Khadijah. Karena dia yang menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini contoh istri yang soleha. Suami datang, pelengan tak oleh PC. Sambut dengan bahagia, ahlan wa sahlan. Tenang suamiku, tidak ada rezeki sekarang, masih ada hari esok. Tak habis besok tak dapat lagi, masih ada lusa. Du malam gimana? Tak boleh nyingke. Wassalamualaikum Muhammad. Kalau istri solehah, besarin hati suami yang datang itu, capek dia. Berpeluh-peluh, keringat kuning keluar. Tak dapat pesek, sambut tetap dengan mesem, dengan harum, ahlan wa sahlan. Silakan kopinya, silakan makan bareng. Walaupun tak oleh pesek, tak apa. Kiba datang selok kak, kecual dah dekik kak. Senang tak suami kayak gini? Ayo, saya bantu sampean ini pak. Senang ya? Senang. Semangat tak kerja untuk besoknya lagi? Semangat. Tapi kalau penyambutannya, kalau disambut ben merongok, dek, kayak no kopi, kayak dewe, ate mangan, kau nak duwe, innalillahi kiamat. Suami dak konsen, pelengan, aulang, aliyer, dan konco-konconya itu. Ya Allah. Jadi terima apa adanya. Bawa uang, alhamdulillah diterima. Dak bawa uang tetap sama diterima. Itu istri soleha. Inginnya suami pulang bawa uang, cuma rezeki dak nutu, dak nemu cairan. Dak ada yang cair, padat semua. Jadi harus diterima. Siti Khadijah hadir. Tenang wahai suamiku Muhammad, tenang, tak mungkin. Dibesarin hatinya Rasulullah SAW. Bahkan tak cukup nasihat ngomong kayak gitu. Dibawa Nabi Muhammad ke Waraqah. Waraqah atau ahli kitab dari keluarganya Siti Khadijah. Dibawa, ayo kita nanya, saya punya keluarga apa, paman atau kakek atau keluarga itu. Kita tanya, apa ini yang datang ini apa, biar tidak kepikiran. Diusahain sama Siti Khadijah itu, cari tahu, tidak diam tuh, ayo kita datang. Dibawa Nabi Muhammad ke Waraqah, mungkin itu ahli kitab yang ada di zaman itu. Ayo, suami saya ini di gunung sana waktu khalwat ketemu dengan suara kayak gini, ini apa, ini sampai gemeteran suami saya. Kepikiran Siti Khadijah dengan keadaan suaminya Nabi Muhammad SAW. Ya apa sampean punya istri yang kayak gitu? Wah hebat. Pelangan ini tebak. Sampean sakit dibawa kontrol sampean, dibawa ke rumah sakit, dibawa klinik sampean. Masya Allah diantar, ayo obati. Senang, merasa ada pendamping hidup yang sebenarnya. Terus tebus resep, bayar dewe. Ya Allah, sampai apa katanya ahli kitab itu? Wah, katanya, huwa namus. Ini namus. Apa namus itu? Malaikat yang pernah turun ke Nabi Musa, Nabi Isa. Namanya malaikat Jibril. Baru terbuka sesuai dengan ahli kitab. Kamu Muhammad, kalau benar ini adalah malaikat Jibril, kamu adalah penutup para nabi di akhir zaman ini, Muhammad bin Abdullah. Dan kamu Muhammad akan diusir dari kota Mekah. Dikasih tahu dulu. Akhrajuni, kata Nabi, apakah kaumku akan mengusirku dari Mekah? Katanya ahli kitab ini, tidak ada seorang pun yang membawa amanah dakwah Islamiyah seperti ini kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa, dan kamu penutupnya juga sama, akan diusir oleh pendudukmu, kaummu sendiri. Dari situ Nabi sudah tahu bahwa suatu saat nanti dia akan dimusuhi oleh kaumnya dan akan diusir dari kota Mekah, dan itu benar-benar terjadi sampai Nabi hijrah dari Mekah ke kota Madinah karena diusir dan mau dibunuh. Allah sallallahu Muhammad. Baru Nabi mulai terbuka, oh saya utusan Allah. Daya dapat wahyu dari malaikat Jibril, dan dari situ baru Nabi Muhammad kemudian berangkat ketemu lagi sama malaikat Jibril. Iqra ma'ana biqari, tidak bisa baca. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min
alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam. 5 ayat pertama di surat Iqra al-Alaq itu adalah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Iqra, bacalah. Ini isyarat bahwa kau ingin sukses, kau ingin menjadi orang yang terhormat, Iqra, baca, alias hadir ke majelis ilmu, baca, dengerin, sibukkan dengan ilmu. Iqra, bernifas wahyu pertama, i'mal, alaqoh. Nah, kerja kamu, kerja, alaqoh. Tidak, Iqra, baca. Berapa waktu yang kita berikan untuk membaca? Di rumah, tidak mungkin kita baca-baca kitab kayak gini. Kalau tidak hadir di majelis serbu, baca malas, kaketoan, yang ngerungu. Apa ngerungu? Mendengarkan bagian dari ilmu. Ini isyarat dan jadi bukti bahwa ilmu adalah kunci pembuka jendela dunia. Apa jendela dunia? Baca, jendela dunia. Kau ingin tahu isinya dunia? Baca. Ilmu. Kau ingin tahu dengan semuanya yang ada dengan ilmu. Wahakada, wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Umur berapa waktu itu? 40 tahun. Dapat wahyu Nabi Muhammad. Coba umur 40. Subhanallah. Sampai kematian berapa wafatnya Nabi? 63. Berarti dari 40 ke 63 sisa berapa? 23 tahun Nabi menyampaikan amanah ini. Dalam masa 23 tahun bisa menguasai Mekah, Madinah, dan Jazirah Arab. Banyak yang masuk Islam, ninggalin sahabat. Kurang lebih 124.000 sahabat di saat Haji Wada. Waktu disampaikan khutbah Nabi terakhir di sana. Kemudian terus menyebar sampai sekarang. Ini buah perjuangan dari umur 40 ke 63. 23 tahun merubah tatanan dunia semuanya. Sekarang pengikut Islam sedunia tahu berapa? Loh, udah tahu. Berapa miliar penduduk bumi? Sudah ngitung? Belum? Nggak nanya sensus itu. Kalau tidak salah 8 miliar. Kalau tidak salah ngitung. Kemarin saya ngitung-ngitung kayaknya Islam baru 2 miliaran. Atau berapa sekian. Baru berapa persennya. Nyebar Islam ini berkat kegigihan dan kesabaran dakwah Nabi Muhammad. Coba pikir dari 40 ke 63. Berapa karya yang dilakukan atau dikerjakan oleh Nabi. Waktunya singkat, tapi bisa merubah itu semua. Berhidupnya benar-benar manfaat. Kita dari umur 40 sampai berapa sekarang? Apa yang sudah kita ciptakan? Apa yang sudah kita buat dalam kehidupan ini? Sebentar lagi mati loh. Mati sampean buat apa? Buat kenangan apa? Makanya dari sekarang, ayo buat kenangan baik. Tidak harus sampai bangun masjid ke TV, tak kira mampu. Tidak harus. Minimal buat kenangan baik ke tetangga yang bagus. Ada lebih kasih ke sahabat. Banyak nabung pahala. Nanti kamu akan dikenang. Itu yang akan menjadi kenanganmu. Bukan sibuk nyimpan-nyimpan. Tapi kau tak pernah mau berbagi. Berbagi kebahagiaan. Tak punya uang, tak senyum. Minimal senyum. Masa senyum tak punya? Kayak gigi kamu. Kalau senyum tak punya. Iya kan? Orang sakit gigi bisa senyum. Senyum paksa. Orang sakit gigi. Paksain supaya senyum. Bisa. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Tak bisa. Mumpung belum sakit gigi. Senyum minimal. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Walaupun hanya dengan senyum ketemu dengan orang. Minimal jadi cerita. Orang luar bagus. Nyaman. Mun atau mau orang luar mesem melolo. Nyaman. Kita ada orang mesem orang luar. Tetirai gila mas. Wah kata. Ya semoga Allah paringi kita kekuatan. Untuk jadi orang soleh dan soleha. Semoga Allah paringi kita jadi orang yang istiqomah. Dibaringi kesabaran untuk istiqomah.
Dan semoga kita jadi orang yang husnul khatimah. Kapanpun dan dimanapun ajal mendatangi kita, semoga kita husnul khatimah. Hari-hari yang tersisa makin hari makin baik, makin takwa, makin bagus sama Allah. Hari-hari yang tersisa makin baik sampai puncaknya hari terakhir kita di dunia, hari kesucian, hari kebersihan, hari keridhaan, diridhoi Allah, diridhoi oleh semuanya, diridhoi oleh guru, diridhoi oleh orang tua, meninggal dunia dalam keadaan yang baik dan husnul khatimah. Bantu kami jadi orang yang soleh dan soleha ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah ya Allah. Paringi barokah umur ya Allah, manfaat ilmu ya Allah. Jaga sisa umur hidup kami ya Allah dalam kebaikan, dalam keistiqomahan. Jadikan kami orang yang menebar rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahi bulan Rajab, berkahi bulan Sya'ban, sampaikan semua jamaah ini ke bulan Ramadan. Paringi umur ketemu dengan Ramadan, paringi kekuatan ya Allah untuk bisa puasa dan bangun malam. Jadikan istiqomah ketemu dengan malam Lailatul Qadar, umur yang panjang dalam takwa dan taat kepadamu ya Allah. Dan kalau kami mati, matikan dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutahaqqiqina bihaqaiqiha hissan wa ma'na sirran wa jahara fid dunya wal ukhra, fi ba'da tul umr fi ta'atillah wa rasulih, fi khairin ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقنا ووفق لنا وقربت لنا في ديننا مع الكفر أنسى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل على دائما، وأقل أكياء علما، نضى بالخير ونفع كل شر. ربنا واصرف لنا كل الشؤون، وأكر بالرضا بك العيون، واضع عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلنا، ورب رسول أنت أكرم ستر. وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق جعلنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام شرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسامع برضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على وأشرفنا، فتب علينا توبة تسلم كل عوبة، واستر لنا الأعراض وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلك وجود المنة في سبيل المنة بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه حين تشرس به، فالحمد لله بالبدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salat isyraq atau duhanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.